Nah, tentu sebelum itu semua kita harus perkuat dulu di bagian promosi, teman-teman. Karena kalau kita pulaan banyak, nanti tidak ada yang beli ya sama aja. Karena baju bekas itu juga pasti ada trennya ya, teman-teman ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizky Arfian Muhammad yang membahas seputar UMKM, laporan keuangan dan juga perpajakan. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan kebijakan Pak Menteri Keuangan terbaru, Pak Purbaya, yaitu terkait dengan thrifting baju bekas. Di mana saat ini Pak Purbaya sedang memperketat pengawasan di pelabuhan. Artinya barang-barang impor, baju bekas itu akan diawasi dengan ketat. Karena memang secara peraturan juga kita tahu bahwasanya setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 Ayat 1, teman-teman. Jadi, kalau impor itu harus barangnya baru, bukan impor barang bekas, teman-teman di situ. Nah, memang efeknya akan panjang, di mana di sini ada salah satu berita dari inilah.com, Purbaya libas thrifting, pedagang baju bekas gigit jari, industri lokal tepuk tangan. Nah, teman-teman, tentu pengaruh dari pengetatan impor ini, suplai barang impor dari baju bekas ini akan berkurang, bahkan bisa berhenti, teman-teman. Jadi para pedagang itu akan mencari suplai dari industri lokal, di mana itu nanti akan menjadi produk lokal. Nah, kita nanti akan coba bahas bagaimana sebenarnya peluang dari industri ataupun bisnis jual beli baju bekas ini, teman-teman. Seperti contohnya ada usaha serba 35 itu ya, biasanya toko serba 35. Nah, itu yang akan coba kita bahas nanti gimana secara keuangan gitu ya. Kita langsung simulasikan dengan Excel nanti, teman-teman. Seperti itu. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk ke Excel simulasi bagaimana bisnis jual beli pakaian bekas ini ya, kira-kira estimasi kasarnya seperti itu, teman-teman. Yang pertama terkait modal awal. Nah, di sini saya sudah siapkan catatan yang saya susun tadi sebelum saya membuat ataupun merecord video ini. Yang pertama, barang dagang satu bal atau satu karung gitu ya, teman-teman. Biasanya kalau pada kulaan itu memang langsung satu karung gitu, teman-teman. Itu baju bekas. Dan kadang ada baju yang bagus, ada yang jelek, yaitu tergantung dengan keberuntungan dari masing-masing pedagang dalam membeli baju bekas ataupun barang dagangannya. Nah, di sini kurang lebih setelah saya survei untuk satu bal satu karung itu harganya 1 jutaan, teman-teman. Ada yang 700 sampai 800 ribu dan isinya biasanya 80 sampai 100 pieces dalam satu karung itu. Nah, oke, itu kalau kita asumsikan berarti ini per piecesnya bisa dapat harga 10 ribu ya, teman-teman ya. 10 ribu per pieces. Nah, terus modal yang kedua terkait perawatan barang. Tentu barang yang datang nanti harus mungkin di laundry dulu ataupun di setrika dulu, itu jelas, teman-teman. Terus peralatan toko ini untuk penunjang jualan totalnya 1,7. Ini modal yang memang awal. Kemudian biaya operasional itu ada listrik, internet, telepon 500 ribu. Ini kita contohkan memang bisnis ini baru berdiri dan kita asumsikan dari owner itu memang sudah memiliki bangunan sendiri, teman-teman. Bisa menggunakan rumahnya ataupun bisa secara online gitu ya jualannya ya, teman-teman ya. Biaya operasional, listrik, internet, telepon 500 ribu, pemasaran 200 ribu, administrasi 100 ribu, transport 200 ribu, operasional 300 ribu. Nah, sehingga totalnya modal awal 3 juta rupiah. Nah, di sini coba kita masukkan ke dalam template laporan keuangan. Tentu ini nanti kita akan lihat seberapa besar laba yang didapatkan dan seberapa bagus estimasi dari balik modal gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat dari rekap harian dulu, teman-teman. Kita masukkan di sini. Yang pertama, terkait dengan modal awal. Kita masukkan estimasi tanggal 1 Oktober 2025. Modal awal 3 juta, teman-teman, kita masukkan. Kemudian yang kedua, kita beli barang dagangan. 1 bol ataupun 1 bal ataupun 1 karung ya. Isinya 100 pieces. Seharga 1 juta. Ini di bagian pengeluaran. Terus kita masukkan lagi dari biaya perawatan barang, ada laundry dan lain sebagainya, teman-teman, sekitar 200 ribu untuk awalnya. Terus kita masukkan juga di sini peralatan toko sebagai aset tetap, karena ini nanti sifatnya bisa dipakai berulang kali, itu sejumlah 500 ribu. Kemudian
di sini kita catat nih, ada penjualan baju 50 pieces ya. Ini selama dari tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober. Karena di sini usahanya serba 35, maka harga jualnya kita anggap aja Rp35.000 per pieces. Ketemulah 1,75 juta. Oke. Kemudian selanjutnya ada penjualan baju juga. Ini tanggal 30 Oktober dari tanggal 16 sampai 30 Oktober. 50 pieces juga teman-teman, sama harganya Rp35.000 per pieces sehingga totalnya Rp1.750.000. Terus di sini baru muncul biaya operasional ya, ada biaya listrik 500.000, kemudian ada biaya pemasaran, entah itu untuk promosi di TikTok, Facebook, Instagram, itu bisa. Kemudian biaya administrasi 100.000, biaya transport juga Rp200.000. Terus ada biaya operasional Rp300.000. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, ketika kita sudah menginput ini semua dari modal awal, pembelian barang dagang, penjualan, biaya operasional, kita akan mencatat dulu asetnya. Di sini ada aset tadi ya, peralatan toko ini akan kita depresiasikan. Seperti biasa, ini alur laporan keuangan atau membuat laporan keuangan. Nah, di sini peralatan kita masukkan, peralatan toko tadi seharga Rp500.000, dibeli tanggal 1 Oktober 2025. Umur ekonomis 4 tahun ataupun 48 bulan, dan kita susutkan di bulan Oktober, bulan pertama, yaitu sebesar Rp10.417. Ini dari Rp500.000 dibagi dengan umur ekonomisnya. Sehingga ini nanti yang akan masuk ke laporan laba rugi kita. Oke, kita next lihat laporan laba rugi. Nah, di sini sudah ada nih ringkasan dari laporan laba rugi. Otomatis ya ini teman-teman ya. Sudah saya buatkan rumus. Dari pendapatan 3,5 juta, kemudian ada HPP dikurangi dengan biaya pembelian barang dagang plus biaya perawatan tadi ya teman-teman 1,2 juta. Kemudian biaya gaji tidak ada karena asumsinya ini di handle sendiri oleh owner karena masih awal. Biaya listrik 500.000, biaya operasional, pemasaran, transport, biaya admin umum 100.000 dan biaya depresiasi tadi Rp10.000. Di sini ya aset ini ya. Nah, dari sini kita lihat total biaya operasional 1,3 juta. Sedangkan tadi laba kotornya 2,3 juta ya teman-teman ya. Sehingga secara keseluruhan perusahaan ini laba Rp989.000. Tentu dengan modal 3 juta rupiah. Tadi modalnya ini ya 3 juta rupiah teman-teman. Kita bisa dapat laba awal per bulan ini di sini Rp900.000. Ini kita baru pembelian 1 karung baju ya teman-teman ya. Ini sudah bisa menghasilkan laba Rp989.000. Tentu kalau kita mau scale up nih teman-teman, kita mau scale up, mau perluas labanya, kita tinggal tambah lagi aja produknya. Dalam artian kita kulaannya, pembelian barang dagangnya ditambah. Bisa langsung 2 bal ataupun 5 bal. Nah nanti otomatis penjualannya akan semakin meningkat. Nah tentu sebelum itu semua kita harus perkuat dulu di bagian promosi teman-teman. Karena kalau kita pulaan banyak nanti tidak ada yang beli ya sama aja. Karena baju bekas itu juga pasti ada trennya ya teman-teman ya. Itu jadi itu harus diperhatikan untuk kita scale up. Misal aja nih teman-teman. Misal keuntungannya konstan ya segini ya tiap bulan Rp900.000. Ya nggak baca rata-rata lah. Tadi modalnya 3 juta. Oke. Kita bagi dengan keuntungannya. Dapatlah nilai 3,03 bulan. Nah, dalam artian di sini selama 3 bulan teman-teman sudah bisa balik modal ataupun ROI ya. Di sini kalau lancar semuanya itu ROI-nya bisa hanya 3 bulan saja. Nanti tinggal teman-teman gimana caranya untuk menggedekan itu bisnisnya. Terus di bagian neraca teman-teman, saya tunjukkan juga kas dan bank. Asetnya ya di sini 3,5 juta. Kemudian di sini persediaan tidak ada, piutang tidak ada. Aset tetap, asetnya 500.000 nih dari peralatan tadi, toko, penyusutan, sama kemudian hutang usaha tidak ada karena di sini asumsinya tidak pinjam hutang bank ataupun hutang yang lainnya. Kemudian ekuitas modalnya tadi 3 juta teman-teman, laba ditahannya Rp989.000. Sehingga secara keseluruhan total aset maupun total liabilitas dan ekuitas itu sejumlah Rp3.989.000.
Rp89.000. Ini bisa kita lihat ada kenaikan ya dari modal 3 juta menjadi 3,9 juta. Nah, inilah secara ringkas gambaran dari usaha jual beli baju bekas ataupun mungkin nyebutnya usaha serba 35 gitu ya teman-teman ya, biasanya kita temui. Karena dulu saya juga pernah ada klien nih usaha serba 35 juga, suruh membuatkan format laporan keuangannya dan sudah selesai. Nah, itu semoga membantu teman-teman memberikan pemahaman ataupun gambaran gimana usaha jual beli baju bekas itu berjalan, ataupun thrifting ya tadi yang dimaksud Pak Purbaya gitu ya teman-teman ya. Ya ini memang mungkin ada plus minusnya, dimana produk lokal itu bisa bersaing, bisa tumbuh. Namun minusnya juga mungkin secara pendapatan dari teman-teman penjual itu kemungkinan bisa turun karena barang impor baju bekas sudah diperketat gitu teman-teman. Oke, kalau menurut teman-teman gimana tanggapannya terkait dengan kebijakan Pak Purbaya ini? Apakah akan menguntungkan atau memang merugikan? Silakan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.